bertanya sama beliau, kenapa Sumatera Barat yang dulu pernah saya kenal sepertinya sekarang sudah mulai berbeda? Karena Sumatera Barat itu tahu yang jok gendang, tahu katonan ampe, kata menurun, kata mendaki, kata melereng, dan kata mendatar. Jadi kalau bahasa-bahasa yang mengisyaratkan kesombongan, walaupun dari pemimpin sekalipun, orang Sumatera Barat akan menggeliat. Karena belum takileh ikan dalam lawi, jaleh jantan batinonya. Banyu barang anak di titian, jaleh kaki padusinan na lalu. Takileh alun takileh alah takalam. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di seputar Minang Mulifa Channel. Oke bro, kali ini kita akan bercerita tentang Puan Maharani yang memakai baju bundo kanduang beserta Bu Megawati yang menyebut Minangkabau sudah berbeda. Jadi pemilihan baju bundo kanduang oleh Ketua DPR Puan Maharani pada upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara kemarin dimaknai sebagai simbol politik. Nah, busana tradisional asal Lintau, Tanah Datar, Sumatera Barat yang dikenakan Puan suka tidak suka bakal dikaitkan dengan kontroversi yang pernah dilakukan Ketua DPD PDIP terhadap Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui pada Pilkada Sumbar pada tahun 2020 lalu, Puan sempat menuai kontroversi usai ucapannya menyorot Sumbar. Nah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Kamarudin menilai pemilihan busana baju bundo kanduang merupakan upaya Puan memulihkan rasa kecewa masyarakat Sumatera Barat terhadap kontroversi yang pernah mencuat. Jadi Puan ingin membayar kekecewaan masyarakat Sumatera Barat melalui pakaian tradisional yang ia kenakan pada 17 Agustus kemarin. Mungkin Puan ingin mengobati rasa kekecewaan masyarakat Sumbar. Biasanya jika ada masalah itu terbayang-bayang terus. Nah, rekaman jejak kontroversi tersebut sepertinya ingin dibayar lunas dengan mengenakan pakaian adat Sumatera Barat tersebut. Itu simbolik tapi punya makna. Jadi bukan cuma mengobati rasa kecewa. Ujang menganggap ada kemungkinan Puan juga ingin menarik simpati masyarakat Sumbar melalui momen dari kemerdekaan. Hal itu tentu tidak terlepas dari Pilkada 2024. Nah, di mana Puan digadang-gadang ikut dalam bursa pencalonan presiden. Mau tidak mau, suka tak suka, jika ingin maju nyalon presiden, ia mesti dapat dukungan dari masyarakat Sumatera Barat. Kita lihat saja ke depannya. Jika Puan turun bersilaturahmi ke tokoh-tokoh Sumbar dan masyarakat Sumbar, itu artinya ada itikat untuk menyelesaikan persoalan dan ada keinginan untuk dapatkan suara masyarakat Sumatera Barat. Nah, diketahui sebelumnya Puan mengenakan busana bundo kanduang bernuansa krem, merah, dan warna emas saat membacakan teks proklamasi dalam upacara kemerdekaan di Istana Negara. Jadi mengutip keterangan tertulis dari Puan, busana adat yang dipakainya itu biasa disebut juga dengan limpape rumah nenggadang, yang merupakan busana yang biasa dipakai oleh wanita Minang di Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, jadi busana bundo kanduang biasa dipakai oleh seorang wanita dewasa atau wanita yang telah menikah. Busana itu dipadukan dengan memakai tingkuluk belengge, penutup kepala yang berasal dari Lintau, Tanah Datar. Nah, oleh wanita Minang, busana bundo kanduang biasa dipakai pada acara adat seperti pernikahan, pengangkatan datua, dan lain-lainnya. Makna dari busana ini adalah merupakan simbol dari pentingnya peran seorang ibu dalam sebuah keluarga. Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri juga mendadak menyorot kondisi Sumbar. Jauh dari sebelum sang ibu, Puan pernah melakukan hal yang sama yang menyorot wilayah tersebut. Lantas ada apa gerangan? Ini pertanyaan dari kita. Sorotan Megawati terhadap Sumbar terlontar saat memperingati hari ulang tahun ke-119 Proklamator RI Muhammad Hatta. Dalam pidatonya, Megawati mengatakan Sumbar saat ini sudah tak seperti dulu, di mana awalnya ia bercerita soal tokoh Sumbar. Setelah ke sini, saya mulai berpikir, saya sering berdiskusi karena di BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sebagai Ketua Dewan Pengarah, itu ada Buya Saferi. Saya suka bertanya sama beliau, kenapa Sumatera Barat yang dulu pernah saya kenal, sepertinya sekarang sudah mulai berbeda, lain. Suatu waktu pernah saya, Mbak Puan, dibully. Saya sampai bingung,
kenapa saya dibully ya? Padahal dari yang saya mendapatkan sebuah pengertian, itu kan ada bundo kandung ya, gitu. Nah, jadi itu yang maksud. Suka bertanya ke Buya Syafi'i, mengapa Sumatera Barat yang dulu saya kenal sepertinya sudah mulai berbeda? Nah, itu ujarnya dia, Megawati. Jadi Buya Syafi'i, kata Megawati, justru menganggap dirinya terlalu memikirkan hal tersebut. Jadi Megawati menceritakan jika dia dan putrinya Puan Maharani pernah menjadi korban perundungan saat berkunjung ke Sumatera Barat. Bahkan ia masih bingung alasan dirinya dibully. Itu pendapat Megawati. Saya pernah sama Mbak Puan dibully. Saya masih bingung kenapa saya dibully, kata Megawati. Padahal dari yang saya dapatkan sebuah pengertian itu kan ada bundo kandung. Jadi itu yang maksud saya, apakah itu sudah tidak berjalan lagi, ucap Megawati. Jadi kemana para cendekiawan dibilang cadik pandainya, katanya. Mungkin dulu istilahnya Tungku Tigo Sajarangan, alim ulama cadik pandai. Nah, itu yang disebutkan Megawati. Jadi banyak sekali yang disampaikan Megawati kepada para tokoh Minang. Tak hanya itu, mengapa menilai bahwa saat ini tidak ada tokoh Sumatera Barat yang terkenal? Padahal kata Megawati, di era kemerdekaan banyak tokoh-tokoh asal Sumatera Barat. Mereka diantaranya Sultan Syahrir, Tan Malaka, Muhammad Yamin, Agus Salim, Rasuna Said, Buya Hamka, Muhammad Nasir, Abdul Muiz, Rohana Kudus, dan lainnya. Nah, dulu saya tahu banyak sekali tokoh dari Sumatera Barat. Kenapa menurut saya sekarang kok kayaknya tidak sepopuler dulu? Atau memang tidak ada produknya? Itu yang disampaikan Megawati. Menarik, waktu saat masa-masa Pilkada Sumbar 2020, sang anak Puan Maharani sempat menuai kontroversi usai ucapannya menyorot Sumatera Barat. Jadi pada tanggal 2 September 2020, Puan secara resmi mengumumkan dukungan PDIP terhadap pasangan Mulyadi dan Ali Mukni di Pilkada Sumbar 2020. Pasangan itu bukanlah kader PDIP, di mana Mulyadi adalah politikus Partai Demokrat, sedangkan Ali Mukni adalah Bupati Padang Pariaman pada saat itu. Saat mengumumkan resmi dukungan dari PDIP, Puan sempat menyinggung soal Sumbar dan negara Pancasila. Ini masih terngiang-ngiang di telinga orang Sumatera Barat. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila, ucapnya. Nah, ini juga membuat orang-orang Sumatera Barat menggeliat. Namun tak ada penjelasan lebih lanjut dari Puan terkait ucapannya. Maksudnya apa soal Sumbar itu? Usai kejadian-kejadian itu, Mulyadi mengembalikan dukungan dari PDIP selanjutnya. Pilgub Sumbar dimenangi oleh Mahyeldi, calon dari PKS yang berpasangan dengan Audi Joinaldi. Usai ucapannya itu, Puan banyak menuai sorotan dan kritik, terutama dari para tokoh Sumbar. Nah, jadi bukannya cendekiawan Muslim, bukannya cendekiawan ini imamah atau bundo kandung yang disebutkan Megawati itu sudah tidak ada lagi. Kami dari dulu sama orang Sumatera Barat. Kami dari dulu memang tidak suka sama orang yang suka menyinggung Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat itu tahu yang jok gendang, tahu katonan ampe. Kata menurun, kata mendaki, kata melereng, dan kata mendatar. Jadi kalau bahasa-bahasa yang mengisyaratkan kesombongan, walaupun dari pemimpin sekalipun, orang Sumatera Barat akan menggeliat. Karena belum takileh ikan dalam lawi, jaleh jantan batinonya. Banyu barang anak di titian, jaleh kaki padusinan lalu. Takileh alun takileh alah takalam. Jadi ini yang harus dipahami oleh Bu Puan Maharani, Megawati. Jadi apapun yang tindakan, walaupun hanya seputar tindakan, itu orang Minang sudah mengartikan jauh setelahnya apa yang akan terjadi setelah ucapan-ucapan ini. Jadi apalagi ucapan Puan Maharani yang dulu itu tidak ada klarifikasinya sampai sekarang, dan sekarang ini memakai baju Minang. Nah, ini menjadi sebuah polemik lagi bagi orang Minang. Oke, bro. Jadi yang penting itu mari kita saling mendukung, bukan saling menyindir. Walaupun bahasa-bahasa satir, orang Minang orang yang paling dulu tahu tentang bahasa-bahasa satir. Orang Minang adalah orang-orang yang paling tahu tentang wartawan, tentang penulisan, tentang bahasa. Dan dari Minang banyak raja-raja di Nusantara ini berasal. Oke, seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, bersama saya Dafan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.